في الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kalau dipanggil bapak-bapak jawab hadir. Bapak-bapak hadir. Ibu-ibu hadir. Ibu-ibu lagi ke perempuan. Kalau perempuan berarti hadir. Bapak-bapak hadir. Jangan lagi Pak. Ini Pak. Ibu-ibu Ibu-ibu, Mas Ahmad, masih semangat kan nih? Lanjutin apa jangan? Coba jawab salamnya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, takutnya ada kontroversi masalah nama saya. Saya setiap kali ceramah di mana-mana, kadang orang pada bingung. Pada ngira saya adalah salah satu keturunan atau ada hubungannya sama Abu Yadimiyati Cidahu atau Cadasari. Agak sedikit sebelum kita lanjut dari pembahasan inti Isra wal Mi'raj, saya klarifikasi dulu. Nama saya kenapa bisa ada di Miyati? Jadi sebelum saya lahir, almarhum abah saya itu berguru sama Abuya Ahmad Dimyati Cilongok Pasar Kemis. Tahu? Bapaknya dari Abuya Uki Tertusi. Almarhum abah saya berguru sama beliau sampai istri atau umi dari saya, ibu saya, itu hamil saya, dan ketika hamil saya, almarhum abah diberikan isyarat dari Abuya Dimyati Pasar Kemis untuk menamakan anaknya dengan Misbah Dimyati. Jadi nama saya kenapa bisa Indonesia Dimyati? Tabarukan, dapat isyarat, dapat izin dari Abuya Dimyati Pasar Kemis. Jadi Abuya Dimyati nggak cuma satu, ada Abuya Dimyati Kendal, Kaliwungu di Jawa sana, Jawa Tengah. Ada Abuya Dimyati di Bogor juga ada, pimpinan pondok pesantren. Di Banten juga ada Abuya Dimyati, Pasar Kemis ada, jadi bukan cuma saya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan atas nama Misbah Dimyati ini bisa mengikuti jejak para ulama sholihin. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan takbiru bihal dunub. Amin. Wa tuslihu bihal qulub. Wa tantariqu bihal usur. Wa talinu bihal su'ub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, terkhusus rasa hormat kita sampaikan kepada Sohibul Fadilah wa Sa'adah, pimpinan Majelis Ar-Ratib Al-Bantani, Ustaz Biki Firmansyah,
yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan beliau berkah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan beliau untuk senantiasa mengajar kita dan membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Habib Syamsul, kemudian ada Ustadz Hajizi, para pengurus DKM Mushola Baitul Jannah yang mudah-mudahan kita minta sama Allah Ta'ala, Allah berikan keberkahan buat beliau semua, guru-guru kita. Dan kita yang kumpul pada malam hari ini, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, anak muda, anak mudi, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dan ingat, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad, man jalasa fi majlisin sa'atan khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang duduk di dalam satu majelis yang di dalamnya disebutkan nama Allah dan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa orang paling kaya saat ini di dunia? Bill Gates. Terus siapa lagi orang yang kaya di dunia ini? Mark Zuckerberg. Kenal gak? Tahu Facebook? Tahu Instagram? Tahu WhatsApp? Tahu TikTok? Oh, ibu-ibu tahu. Wah, ibu-ibu jangan-jangan main TikTok nih. Main gak, Bu? Nah, kalau bisa jangan main dah, ibu-ibu. Ibu-ibu jangan main bahaya, ibu-ibu jangan main bahaya. Mark Zuckerberg ini yang punya WhatsApp. Mark Zuckerberg ini yang punya Instagram. Mark Zuckerberg ini yang punya Facebook. Salah satu orang yang paling kaya di dunia. Tapi ingat, pesan daripada ulama-ulama kita, bahkan yang asalnya dan sumbernya dari Nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling kaya, dan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang sering istiqomah hadir dalam majelis-majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita duduk di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi agama kita, bagi dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kata baginda Nabi SAW dalam sabdanya, idza marartum bi riyadil jannah fartaru. Wa qala sahabat, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Wa qala hilakul dzikri wa fi riwayat hilakul ilmi. Satu waktu baginda Nabi bilang sama para sahabat, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, idza marartum bi riyadil jannah fartaru. Kalau kalian menghampiri atau melewati daripada taman-taman surga, maka hampirilah, masuklah ke dalamnya, ambil keberkahan yang ada di dalamnya. Para sahabat bingung, sahabat belum ada yang meninggal, sahabat Nabi belum ada yang mati pada saat itu, tapi udah ditunjukin kalau di dunia ada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, Umar ya jannah, apa yang kau maksud wahai Rasulullah tentang taman surgamu ini? Maka baginda Nabi menjawab, hilakul dzikri wa fi riwayat hilakul ilmi. Yang dimaksud daripada taman surga yang Allah ciptakan di atas muka bumi adalah perkumpulan ilmu, adalah perkumpulan zikir dan perkumpulan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini kita udah duduk di dalam taman surga. Taman surga ini kita masih hidup atau udah mati? Kita masih hidup atau udah mati? Surga itu akan Allah ciptakan dan Allah berikan kepada orang yang sudah mati. Tapi kita udah pernah ngerasain. Saat ini kita rasain, kita ngerasain, kita duduk. Ini bayangan daripada taman surganya Allah Ta'ala. Ini memang aslinya musola, aslinya cuma karpet dan upin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang hamba duduk di satu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut membawa dia menjadi orang yang bermanfaat, berkumpul karena Allah, berkumpul karena cinta kepada Nabi, maka saat itu pula Allah rubah tempat tersebut menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya heran, makanya bingung kalau ada orang udah duduk di dalam taman surga, kepalanya masih angguk-anggukan. Bukan zikir, bukan. Kadang ada tuh, saya lagi ceramah di satu tempat, alhamdulillah jamaah fokus, ada beberapa orang kepalanya balapan angguk-anggukan. Di taman surga masih ngantuk. Ada sebenarnya resep dari guru saya, Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali Jakarta. Beliau pernah ngasih tips, kalau orang lagi ngaji terus ngantuk, bagaimana caranya biar kagak ngantuk? Pengen tahu? Pengen tahu? Pengen tahu gak? Coba bareng-bareng ucapin Allahumma Allahumma Tuksa biar ngantuk
Dipaksa. Dipaksa biar kagak ngantuk. Tuh resep dari guru saya. Cobain, insya Allah kagak ngantuk. Allahumma tuh ruksa biar ngantuk insya Allah. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita berkumpul karena cinta kita kepada Allah, karena cinta kita kepada Nabi, dan ingin sekaligus memperingati daripada peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu mulia, peristiwa yang menghantarkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab, yakni pada tanggal 27. Satu peristiwa yang tidak akan pernah dialami oleh manusia manapun kecuali manusia pilihan Allah yang satu ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ananda kita, adik kita, keluarga kita, saudara kita tadi sudah membacain satu ayat daripada suratul Isra, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Siapa yang maha suci? Di dalam tafsir dalam kitab Al-Khazin kemudian Nurul Nasir dijelaskan makna daripada subhana, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa yang turun daripada ayat tersebut diawali dengan kata subhana? Ini arti subhana ini dimakna tanzih. Tanzihullah min kulli nafsin wal bara'ah min kulli su'in. Dijelaskan di dalam tafsir seperti itu. Apa artinya? Subhana, maha suci. Artinya maha suci itu pensucian Allah dari segala kekurangan dan penghilangan daripada segala sesuatu yang kurang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala pensucian Allah dari segala sifat-sifat keburukan. Karena kenapa? Pada saat ketika Nabi SAW selesai Isra wal Mi'raj, kemudian esoknya diceritakan kepada para sahabat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sahabat yang percaya dan beriman kalau bahwasanya baginda Nabi sudah melakukan peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yakni Isra wal Mi'raj. Namun ada lagi satu kaum, satu sahabat, satu golongan yang ketika diceritakan Isra wal Mi'raj mentah-mentah dibantah oleh mereka. Mentah-mentah mereka menolak atas kebenaran tersebut. Karena kenapa? Mereka merasa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 1 bulan pada saat itu. Paham sampai sini? Masjidil Haram adanya di mana kira-kira? Masjidil Haram di mana kira-kira nih? Di mana? Masjidil Aqsa adanya di mana? Palestina. Secepat-cepatnya orang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau naik pesawat itu butuh waktu 2 jam kurang lebih hadirin. Nah, Nabi SAW sampai dikatakan di dalam kitab Maulid Adibai, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla ayyabrudal farsh." Ini baginda Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sudah daripada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikembalikan lagi untuk bisa istirahat di dalam rumahnya. Tahu kasur? Kasur tahu? Kasur kalau kita tidurin itu jadi hangat apa masih dingin? Kasur kalau kita tidurin, kita pegang kasurnya hangat apa dingin? Hangat. Seperti itulah yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Sepulangnya baginda Nabi dari peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi SAW memegang kasurnya dan baginda Nabi rasakan kasurnya masih hangat sebagaimana baru dibangunkan dari tidurnya. Ini yang orang-orang kafir Quraisy kagak percaya. Dalam sekejap, dalam satu waktu yang begitu singkat, baginda Nabi SAW melakukan satu peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan yang tidak mungkin diterima oleh akal manusia, tidak mungkin diterima oleh pikiran manusia. Namun ketika Allah sudah berkehendak, maka semua yang mustahil akan menjadi mungkin. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi takun itu mungkin kafilihi. Itulah sifat jenisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ingin berkehendak, maka segala sesuatu yang mustahil semua menjadi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan bahwasanya baginda Nabi melakukan satu perjalanan yang agung, melakukan satu perjalanan yang suci yang bernama Isra wal Mi'raj. Ini bukan atas permintaan Nabi, hadirin. Isra Mi'raj bukan karena kemauan Nabi. Siapa yang mau Isra Mi'raj tersebut adalah Allah Subhanahu. Yang terjadi pada tahun tersebut yang bernama
amul huzni, amul huzun, tahun kesedihan. Kenapa tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Siapa aja itu? Yang pertama, siapa kira-kira? Siapa yang meninggal pada tahun amul huzun? Siapa dulu yang meninggalnya? Istri tercinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah, kemudian setelah Siti Khadijah wafat, disusul lagi pamannya Nabi yang paling dicinta, Abu Thalib, yang begitu tegas untuk membela baginda Nabi, yang begitu paling depan untuk maju membela baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah dakwahnya, dalam setiap langkah untuk menyebarkan syariat Islam, membawa agama yang dibawa yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Siti Khadijah ini ada satu keistimewaan yang beliau miliki, yang mudah-mudahan dari sifatnya Siti Khadijah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Saya tanya, Siti Khadijah laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Mohon maaf kata, kalau kata orang Betawi, saya orang Betawi asli. Kalau kata orang Betawi, perempuan itu banyak yang matre. Benar nggak kira-kira? Benar nggak nih? Ibu-ibu jawabnya ragu. Perempuan kalau kata orang Betawi banyak yang matre. Ini cuma adat istiadat doang. Mudah-mudahan beneran kagak ada yang matre semua sama sekali. Siti Khadijah adalah salah satu orang yang paling kaya di kota Mekah pada saat itu. Ketika beliau menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh harta yang dia miliki, seluruh kekayaan yang dia punya, semuanya dia wakafkan untuk dakwah Islam, membantu dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai tidak ada harta yang tersisa satupun di tubuh beliau kecuali pakaian yang beliau gunakan. Ini sifat dermawannya Siti Khadijah yang patut kita tiru. Sifat dermawannya Siti Khadijah yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dakwah, kalau ada yang maulid, ikut nyumbang, Bu Ibu siap? Siap. Kalau ada yang pengen ngebangun masjid, siap ikut nyumbang, Bu Ibu? Siap nyumbang paling gede, Bu Ibu? Siap kuras ATM-nya, Bu Ibu, buat pembangunan masjid? Ada yang jawab, ada yang kagak. Siap kan nih kira-kira? Kalau agama kita sedang membutuhkan pertolongan kita untuk senantiasa menyebarkan dakwahnya, siapkah kita bantu? Entah itu pembangunan majelis ta'lim, pembangunan pondok pesantren, pembangunan mushola dan masjid, mesti kita bantu dan harus kita bantu. Karena kenapa? Jazaa'uhu husnul khitam, dikatakan Allah firman. Orang yang sering dan senantiasa membantu dakwah daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Besar as-sadaqatu kata Nabi, tusfihul khati'ata kama yusfihul ma'un nar. Sedekah, uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk dakwah Islam, untuk dakwah agama, untuk melanjutkan estafet baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sedekah yang kita keluarkan bisa menghapus kesalahan dan dosa kita sebagaimana air yang melenyapkan api di atas tanah. Jadi mudah-mudahan kalau kita sedekah yang kita keluarin bisa menghapusin dosa kita. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Maknanya asra bi abdi. Lanjutin jangan. Masih semangat. Semangat gak ngajinya? Semangat gak ngajinya? Sallu ala Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada tahun tersebut amul huzni, ketika ditinggal oleh dua orang yang dicintai oleh baginda Nabi. Pada saat itu juga Allah Ta'ala ingin menghibur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang mulia, biliqa'i rabbihi wa khaliqihi, pertemuan yang agung antara makhluk dengan sang khaliq, pertemuan yang agung antara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Azza wa Jalla, yang pada saat itu tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa bi 'abdihi? Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan tafsirnya, dalam kitab Al-Khazin juga dijelaskan tafsirnya. Kenapa yang dipilih bi 'abdihi? Bukan bi Muhammadah, bukan bi Ahmadah, bukan bi ruhihi, bukan bi jasadihi, tapi yang dipilih adalah bi 'abdihi. Karena di dalam tafsir Al-Khazin, di dalam kitab Durratun Nasihin pun dijelaskan
baginda Nabi paling senang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hamba. Abdun itu artinya hamba. Makanya ibu-ibu bapak-bapak yang lagi hamil biar berkah anaknya tabarukan sama nama yang paling disukai sama baginda Nabi. Apa itu? Abdul, ditambahin belakangnya dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ada Abdul Rahman, ada Abdul Rahim, ada Abdul Salam, ada Abdullah. Semua nama-nama yang dimaksud tersebut adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Abdul tersebut adalah kata dan nama dan panggilan yang paling disenangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdihi lailan. Nih, lailan ini disebutkan lailan karena lailan itu adalah isim nakirah. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Nih, pesantren dan anak pesantren biasanya paham insyaallah kaidah-kaidah anak sorof tersebut. Al-lail artinya satu malam penuh dalam isim ma'rifah. Kemudian isim nakirah, lailan. Kenapa disebutkan lailan? Di makna taqlil fi muddatul isra. Yakni penyedikitan waktu daripada malam tersebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda Nabi itu melakukan satu peristiwa Isra wal Mi'raj enggak satu malam penuh hadirin. Enggak satu malam penuh, tapi sedikit daripada malam tersebut baginda Nabi melakukan peristiwa yang agung, peristiwa Isra wal Mi'raj seperti itu. Ada yang bilang baginda Nabi melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Itu artinya satu malam penuh. Yang sebetulnya tidak sampai satu malam penuh. Dikatakan dalam kitab dibagi tersebut, baginda Nabi ketika melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, kasurnya masih hangat, tempat tidurnya masih hangat, sampai baginda Nabi pulang ke rumahnya, kasurnya juga masih hangat. Artinya waktu yang ditempuh oleh baginda Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sangatlah singkat. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa taala perjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitar kota tersebut, di sekitar masjid tersebut. Masjidil Haram, saya tanya, berkah apa kagak? Berkah apa enggak? Karena di situ ada tapak tilasnya Nabiullah Ibrahim alaihi. Masjidil Aqsa berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Karena banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dakwah kepada segenap umat manusia. Nah, dua masjid ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa baginda Nabi melakukan perjalanan tersebut? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian daripada kekuasaan yang kami miliki. Kekuasaan siapa yang punya? Siapa yang punya kuasa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala Muhammad. Untuk menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tunjukkan kekuasaannya lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sendiri itu banyak kisah-kisahnya, banyak yang baginda Nabi alami, banyak yang baginda Nabi temui. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Kitab Sahih Bukhari ada dalam kitab tersebut yang menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam kitab Al-Mi'raj karya Syekh Abdul Karim Abdul Qasim Al-Utsaimin ada juga peristiwa Isra wal Mi'raj yang dijelaskan oleh beliau. Banyak kitab ulama-ulama salaf yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala kalau memang kehendaknya sudah terjadi. Terjadinya kepada nabi kita. Nabi kita nih, yang setiap hari kita sebut namanya, yang setiap kali kita sholat di tahiyat akhir kita sebut dan kita bersolawat atasnya. Sallu ala Muhammad. Satu orang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah begitu mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada peristiwa yang agung tersebut, ini saya nggak bisa jelasin semuanya. Karena kalau kita jelasin, kita perjelas, kita kaji semuanya, kita mengkaji tentang peristiwa Isra wal Mi'raj satu malam kagak bakal cukup. Sedikit saja tapi kita ambil hikmahnya daripada peristiwa tersebut. Salah satu yang baginda Nabi alami ketika peristiwa Isra wal Mi'raj adalah ketika beliau dijemput oleh malaikat Jibril dan juga buruk yang Allah Subhanahu wa taala utus dari surga Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi saat itu diberhentikan oleh malaikat Jibril di satu tempat. Ketika berhenti di satu tempat, baginda Nabi diperintahkan sama malaikat Jibril untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, kembali lagi kepada buruk. Malaikat Jibril nanya sama baginda Nabi, "Akan berilah sholat." Wahai Muhammad, wahai Nabi, kamu tahu gak barusan kamu sholat di mana?
Nggak tahu ya Jibril. Maka dikasih tahu sama malaikat Jibril, sesungguhnya kamu barusan sholat di satu wilayah, satu daerah yang bernama Taibah. Wa ilaihal muhajar, dikatakan seperti itu dalam Sahih Bukhari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, nanti kamu akan berhijrah, kamu akan melakukan perjalanan hijrah ke tempat tersebut yang bernama Taibah. Kalau sekarang namanya Al-Munawwarah, seperti itu. Dan memang betul terjadi apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Madinah menjadi satu tempat hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Taibah, dari Madinah, baginda Nabi melakukan perjalanan lagi dengan malaikat Jibril dengan sekejap mata, dengan hempasan angin. Sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu wilayah yang bernama Syam. Yang di mana dalam Syam tersebut ada satu kota yang bernama, satu daerah yang bernama Madian. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sholat kembali oleh malaikat Jibril. Ketika kembali lagi ke tunggangannya, ditanya lagi oleh malaikat Jibril, "Wahai Nabi, kamu tahukah kamu sholat di mana barusan?" Malaikat Jibril menjawab, "Kamu sholat di tempat Nabiullah Musa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu pohon, Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam, beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Taala surah Al-Qasas ayat 24. Bagaimana bunyi doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Ini yang mana doa tersebut banyak ulama-ulama kita yang merekomendasikan dan mengijazahkan kepada kita untuk memperbanyak doa tersebut bagi para jombloan dan jombloan. Jomblo ada kan di sini jomblo? Yang belum nikah ada, yang belum nikah? Yang udah nikah mau nikah lagi ada? Ada kan nih? Bagi para asatid, para ulama yang pengen nikah lagi ada? Istrinya nih, istri-istri para ibu-ibu rela gak suaminya nikah lagi? Ibu-ibu rela gak? Yang kencang rela gak? Gak rela nih. Tapi gak rela berarti gimana berarti? Gak rela. Dan seperti itu doanya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran dan digunakan oleh sebagian ulama usholiyin untuk mengijazahkan murid-murid mereka, santri-santri mereka bagi yang para jombloan dan jombloati memperbanyak baca doa tersebut agar segera didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jomblo jangan yang ngomong juga jomblo masalahnya. Yang jomblo jangan perbanyak doa tersebut. Ini bagaimana nih? Memperbanyak doa tersebut. Guru saya Al-Habib Muhammad Al-Syarif Mustafa Al-Atas mengatakan, kalau mau pengen cepat didatengin jodohnya, baca doa tersebut sebanyak 17 kali setelah sholat subuh. Bagaimana bunyi doanya tadi itu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau masih belum tahu, belum hafal, silakan buka Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Itulah doanya Nabiullah Musa alaihi salam. Dan kemudian setelah dari Madian, setelah dari Syam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril pergi lagi ke satu tempat yang bernama Baitul Laham. Baginda Nabi disuruh dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali oleh malaikat Jibril, "Kamu sholat di mana? Apakah kamu tahu wahai Muhammad?" Malaikat Jibril tersebut melanjutkan, "Sesungguhnya ini tempat adalah Isa alaihi salatu wasallam. Tempat yang kamu barusan sholat, yang barusan kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut adalah tempat yang mana baginda Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam dilahirkan oleh Siti Maryam." Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Apa hikmahnya hadirin hadirat rahimahullah? Artinya baginda Nabi melakukan satu perjalanan Isra. Ini membawa hikmah buat kita bahwasanya apabila orang soleh, apalagi Nabiullah alaihi salatu wasallam melakukan satu peristiwa atau melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat tersebut menjadikan berkah, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keberkahan tempat tersebut dan menambah keberkahan pada tempat tersebut. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya tanya, kalau ngambil berkah bid'ah apa enggak? Orang ngambil berkah bid'ah apa enggak? Enggak bid'ah. Kadang kan ada kaum sebelah yang suka membid'ah-bid'ahkan yang seperti itu. Sejatinya enggak bid'ah. Orang baginda Nabi besar Muhammad saja melakukan hal yang semacam itu, mengambil keberkahan daripada tapak tilas Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam.
Kemudian di Baitul Laham di Palestina, baginda Nabi juga sama mengambil keberkahan dan menambah keberkahan di tempat yang mana tempat tersebut tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Mengambil berkah nggak jadi masalah, nggak apa-apa, ambil berkah dari ulama-ulama yang soleh. Karena ulama-ulama yang soleh itu memiliki akar, memiliki bekas yang mana apabila bekas tersebut kita gunakan atau kita tampak kilasi, maka insya Allah berkah tersebut akan menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya pada saat itu, pada detik itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan para auliya usratin. Amin. Ya Rabbal, insya Allah dengan keberkahan tersebut hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya berkah para wali, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah hikmah yang bisa kita petik dan kita ambil dari peristiwa Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj itu sendiri bagaimana? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Saya tanya, peristiwa Isra wal Mi'raj membuahkan satu hasil yang mana perintah tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kita sebagai umat Rasul untuk ngapain kira-kira? Sholat sehari berapa waktu? Sehari berapa waktu? Total rakaatnya berapa? 17. Padahal awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu perintah yang merupakan perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyuruh umatnya sholat sebanyak 50 waktu. 50 Jangankan 50 waktu, kita yang disuruh sholat sama Allah 5 waktu banyak bolongnya, benar gak? Subuh kelewatan, subuh ketiduran, benar gak? Gara-gara malamnya nonton Liga Champions, Bayern Munchen versus PSG, Bayern Munchen versus Barcelona 8-1. Dukung Bayern Munchen saya. Gara-gara nonton Liga Champions subuh bapak. Zuhur sibuk kerja. Asar capek gara-gara kerja. Maghrib nonton sinetron Ikatan Cinta. Ibu-ibu nih, siapa yang sering nonton film Ikatan Cinta? Adanya di RCTI. Mas-al tahu semua tuh, ibu-ibu paham apa. Maghrib kebablasan gara-gara nonton Ikatan Cinta. Isya capek tidur, ketiduran, subuh bablas lagi tuh 5 waktu bolong semua tuh. Itu baru 5 waktu. Bagaimana yang 50 waktu? Azan subuh, Ustaz Azizi azan di Mushola Baitul Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga sekitar datang ke mushola buat sholat subuh. Baru selesai salam, Ustaz Azizi buka warung masakan Padang. Baru buka warung, tiba-tiba masuk 1 waktu lagi sholat. Ustaz Azizi tutup warung lagi, baru buka padahal. Nah, udah selesai sholat, kemudian buka warung lagi, baru buka warung, udah waktunya azan lagi, waktunya sholat lagi. Repot gak kira-kira? Untung Allah kasih 5 waktu. Makanya jangan sia-siain kesempatan yang Allah udah berikan kepada kita. Jangan mentang-mentang kita disuruh sholat 5 waktu doang yang kita kerjain. Sunnahnya kagak. Salah yang seperti itu. Usahakan 5 waktu kita lengkapi. Sholat sunnah pun kita kerjakan. Insya Allah dosa kita diampuni, amal ibadah kita semakin banyak, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena nih hadirin hadirat yang mesti kita pahami hadis dari baginda Nabi yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna awwal ma yuhasabu 'inda bihil 'abdu muslim yaumil qiyamah as-salatul maktubah. Satu amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Allah Ta'ala gak mikirin berapa harta kekayaan kita. Allah Ta'ala kagak mikirin setinggi apa pangkat dan jabatan kita. Tapi yang Allah akan tanyakan kepada kita nanti di hari kiamat adalah bagaimana kita menjaga sholat kita. Nih orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kalau menemukan satu masalah, satu problematika, itu sebetulnya gampang kuncinya. Allah Ta'ala sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Ta'ala katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah
wasilah atau perantara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Sabar dan salat. Sabar dan salat. Yang pertama apa tadi? Sabar. Yang pertama Yang pertama kalau lakinya di PHK kalau suaminya kawin lagi kalau suaminya kawin lagi wasta'inu bis-sabri sabar sholat itu pegang kuncinya dua. Insya Allah hidupnya tentram dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Jadi kuncinya sabar. Sabar aja, sabar. Dalam kitab Minhajul Abidin, orang apabila ditimpa 4 hal yang mengganggu perkara ibadah, salah satunya daripada 4 perkara ibadah ini adalah ketika ditimpa kesulitan dan musibah, maka hendaknya hamba tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sabar, karena dengan wasilah sabar tersebut bisa menghantarkan seseorang kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadirin hadirat rahimakumullah, dalam syarahnya hadis Imam Nawawi, dalam Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi itu ada syarah, salah satu syarah daripada salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'al mayyitu fi qabrihi ja'at arba'anil." Ingat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ketika seseorang sudah meninggal dunia lantas dikuburkan di dalam kuburnya, maka ada 4 api yang datang kepadanya. Ada 4 api yang datang pada seorang hamba. 4 api tersebut bagaimana supaya kita bisa padamkan api tersebut? Salah satunya dengan amalan sabar dan sholat. Kalau kita sabar dan kita sholat, insya Allah api yang mendatangi kita akan dipadamkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW sudah berjuang buat kita, berjuang ngapain? Berjuang nawar Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Seperti itu. Dan ingat, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bukan Allah yang butuh sama kita. Sejatinya kita yang butuh sama Allah. Memang sholat itu kewajiban bagi umat manusia. Memang sholat itu kewajiban bagi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jangan kita jadikan kewajiban daripada perihal sholat tersebut, tapi kita jadikan kebutuhan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya tanya, kalau kita kagak sholat, Allah Subhanahu wa taala untung nggak? Enggak. Kalau kita sholat, Allah Ta'ala untung apa enggak? Kalau kita kagak sholat, Allah rugi apa kagak? Kalau kita sholat, menambah kemuliaan Allah apa kagak? Kalau kita kagak sholat, menjatuhkan kemuliaan Allah? Tidak. Tidak. Kita mau sholat atau enggak sama sekali tidak menambah kemuliaan atau mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah sudah maha mulia. Sejatinya Allah sudah maha agung, maha besar, maha kuasa, maha bijaksana. Tapi sejatinya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai seorang hamba. Maka ketika kita sudah menisbatkan diri kita adalah hamba, maka senantiasa perbaiki sholat kita, senantiasa perbaiki ibadah kita, agar senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, sholat jangan pernah tinggal. Ngeri sholat kalau kita tinggal. Satu waktu kalau kita tinggal. Ini saya dapat ilmu ini dari guru saya Allahumma al-mu'alim bi Syahidati. Satu kali kita tinggal, satu kali sholat kita tinggal secara muta'ammid dan secara sengaja, maka 1 kali tulis nama kita di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar Mu'addawilah Malang pernah berkata, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara." Nauzubillah tsumma nauzubillah min. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah Na'udzubillahi min. Meskipun bukan kafir secara terang-terangan, ini adalah kafir nikmat, kufur nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita tinggal sholat, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Nah, dengan wasilah perantara majelis macam ini, pengajian yang seperti ini, kita jadi tahu ilmunya, kita jadi tahu hukum, kita jadi tahu agama, kita bisa ngaji, kita bisa sholat. Jangan pernah juga tinggal pengajian, jangan pernah tinggal majelis. Mau sibuk apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, jangan sekali-kali tinggalkan
Majelis. Karena kenapa? Dengan wasilah majelis, dengan wasilah pengajian, dengan wasilah guru kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Saya pengen bawain satu qasidah. Siap sholawatan gak nih? Siap sholawatan gak nih? Nah yang belakang kayaknya udah ada yang ngangguk-ngangguk nih. Gak usah lihat tunjuk. Sholawatan siap. Biar semangat lagi siap. Siap. Sallu ala Muhammad. Ini qasidah karangan Habib Bagir bin Yahya. Jadi mudah-mudahan qasidah yang beliau ciptakan bisa jadi nasihat dan motivasi buat kita untuk senantiasa memperbaiki sholat lima waktu kita. Amin. Ya Rabbal Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Sekali lagi, Sallu ala Muhammad. Jadi sholat 5 waktu kudu kita jaga. Itu yang pertama. Ada 3 hikmah. Gak usah banyak-banyak, 3 dulu aja. Yang mudah-mudahan dengan 3 hikmah ini bisa kita amalkan setiap waktu. Amin. Amin. Pertama, hikmah yang pertama, kita kudu sholat 5 waktu kudu kita jaga. Yang kedua, hikmahnya apa lagi? Yang mesti kita ambil, yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngambil keberkahan, mengikuti jejak para nabi dan para wali harus kita ikuti. Ingat, yang pertama jaga sholat. Yang kedua, jangan lupa sering-sering ambil berkah. Ambil berkah dari siapa? Dari para nabi, para rasul dan para aulia usholihun. Jadi mudah-mudahan dengan berkah tersebut bisa menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang gak masuk di akal, hadirin. Kita sebagai orang yang beriman jangan pernah sekali-kali menggunakan akal kita atas dasar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan kebesarannya. Allah Ta'ala tunjukkan kemahaperkasaannya kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia. Maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah menerima hal tersebut dengan akal kita. Jangan pernah kita cerna hal tersebut dengan otak kita. Bukan karena nggak nyampe, tapi karena otak kita yang kekecilan untuk menerima satu peristiwa yang begitu agung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, peristiwa Isra wal Mi'raj jangan pernah kita pikirin. Kadang ada hadirin orang-orang kampus, anak-anak mahasiswa. Saya pernah nemuin satu orang mahasiswa ngajak argumentasi, adu argumen sama saya. Dia bilang, ada, masa peristiwa Isra wal Mi'raj benar terjadi sih? Masa bodoh. Kadang orang-orang yang berpikir seperti ini terlalu mengedepankan akal pikiran ketimbang iman. Jadi ketika kita mendapatkan satu peristiwa yang memang sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan ijma qiyas dari para ulama menyetujuinya, kita terima pertama kali dengan iman kita, jangan dengan akal kita. Peristiwa Isra wal Mi'raj emang kagak masuk akal, emang kagak bisa dipikirin, pikiran kita kagak sampai, pikiran kita terlalu kecil. Maka jangan terima peristiwa Isra wal Mi'raj kecuali dengan keimanan kita. Kita terima dengan iman dulu, hadirin pertama. Ketika baginda Nabi Isra wal Mi'raj kita harus percaya. Kita harus percaya. Ingat zaman dulu baginda Nabi ketika melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, besokannya cerita sama sahabat banyak yang murtad, hadirin. Hanya beberapa orang yang meyakini dan beriman kalau hal tersebut betul-betul terjadi pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ada satu orang yang murtad karena peristiwa tersebut diceritakan kepadanya. Dia nanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, wahai Abu Bakar, apa engkau percaya atas apa yang terjadi, atas apa yang sudah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad? Jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa betul-betul menggetarkan para orang-orang yang musyrik tersebut hari ini. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi laqad sadaq. Wallahi inni la usaddiquhu ala ab'ada min dzalik. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, wallahi demi Allah, baginda Nabi yang bernama Muhammad SAW, beliau sudah betul, beliau jujur, tidak bohong menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada kami dan kepada kita semua dan kepada segenap para sahabat. Wallahi dan demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inni la usaddiquhu ala ab'ada min dzalik. Aku akan lebih percaya lagi apabila baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan yang lebih luar biasa dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan semacam itu, di dalam kitab Turratun Nasihin disebutkan walihada summiya as-siddiq, dan dengan hal tersebutlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan satu gelar yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bergelar as-siddiq, yang percaya, yang mempercayai atas peristiwa agung yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang nggak masuk akal. Coba kalau saya tanya atau saya ceritakan kepada antum semua yang datang di tempat mulia pada malam hari ini. Saya mau cerita nih sama antum. Saya mau cerita. Kemarin saya dari Tangerang ke Bali naik motor cuma 1 menit. Percaya nggak? Kemarin saya dari Tangerang ke Bali naik motor cuma 1 menit. Percaya nggak? Nah, itu dia. Ketika kita menerima dengan akal kita sudah pasti menolak mentah-mentah. Begitu juga para sahabat pada saat itu lebih dahsyat lagi. Ketika diceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj langsung sama Nabi besar Muhammad SAW, mereka menolak mentah-mentah, mereka memfitnah Nabi, bahkan mereka meledekin Nabi, diledekin sampai satu waktu Nabi SAW diledekinnya lebih parah lagi, parah banget. Sumpah. Ledekinnya kayak gimana? Sama orang-orang musyrik, orang-orang yang murtad. Wahai Muhammad, coba engkau angkat satu kakimu. Oh, Nabi disuruh. Angkat satu kakimu. Coba guru kita digituin sama kita. Guru kita marah apa kagak? Nih guru kita nih, Ustaz, coba deh angkat satu kakinya deh. Dikerjain tuh murid tuh. Murid kurang ah. Nah, seperti itulah Nabi digituin tuh. Wahai Muhammad, coba angkat satu kakimu. Udah diangkat, coba angkat satu kakimu lagi. Coba. Ridho gak kita kalau misalnya kita guru nih, antum jadi guru ngaji, murid nyuruh begitu, angkat kaki satu, angkat kaki yang kedua. Ridho gak? Kagak, udah pasti marah, diledekin. Gara-gara peristiwa Isra wal Mi'raj dan Muhammad diledekin habis-habisan Nabi dari angkat satu kakimu lagi. Maka Nabi SAW bilang kepada sahabat tersebut apa? Kepada orang musyrik dan murtad tersebut apa? Kalau aku angkat kakiku satu lagi, saya akan jatuh. Maka sahabat tersebut yang murtad, yang musyrik bilang kepada baginda Nabi SAW, kalau 2 kakimu aja ketika engkau angkat engkau akan jatuh, gimana engkau melakukan peristiwa Mi'raj langsung ke langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi saat itu juga memerintahkan orang tersebut keluar dari masjid lantas menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Orang tersebut lantas keluar dari masjid menceritakan atas apa yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nggak ngomong apa-apa hadirin. Sayyidina Ali keluarkan pedangnya, dia tebas orang tersebut. Temannya marah, yang satu lagi. Temannya marah. Wahai Ali, kenapa kau lakukan hal tersebut kepada teman saya? Teman saya nggak salah apa-apa. Inilah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang-orang yang meremehkan atas keteramatan, atas mukjizat yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj mesti kita percayai dengan iman, mesti kita yakini dengan hati. Jangan kita masukin ke otak kita bakal sampai udah yakin aja kalau Isra Mi'raj memang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh 3 hikmah yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara ada pemikiran liberal, pemikiran orang-orang luar bilang masa Nabi bisa Isra Mi'raj dalam kurun waktu yang begitu singkat, 5 menit, kagak ada 5 menit baginda Nabi sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masa bisa cepet banget sih? Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 2000 km kurang lebih. 2000 km dan kayak dari mana-mana ya, Anyar Panarukan 1000 kilo. 2 kali PP Anyar Panarukan. Bisa gak? 2 kali PP Anyar Panarukan 1 menit. Anyar Panarukan Jawa Timur 1000 kilo jaraknya. Kita bolak-balik tuh 2 kali tuh tawaf dalam kurun waktu 1 menit, bisa enggak? Kagak bisa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang begitu singkat, segala sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin keimanan kita kokoh, keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin sholat, makin rajin ngajinya. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya aus, saya serak, alhamdulillah. Meskipun saya aus, saya serak, saya keringat tadi dari tadi makin keringat. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bagi saya di hari kiamat. Kalau hari ini, malam hari ini kita semua berkumpul karena cinta kita kepada Allah Taala, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir kalam saya pada malam hari ini kita bacakan Fatihah 1 kali, sebagaimana yang sudah terjadi di Jakarta. Imam besar kita Al-Habib Husain bin Syihab yang saat ini terus menerus dizalimi
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangan beliau. Allah Subhanahu wa taala jaga ulama-ulama kita. Allah Subhanahu wa taala jaga habaib-habaib kita. Mudah-mudahan kita sebagai para pecinta ulama, para pecinta habaib nanti di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat dari datuk mereka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah fi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir, karena ini udah bulan Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan, dan bentar lagi bakal ada iklan sirup marjan, dan bentar lagi bakal ada kaki-kaki setan-setan yang gantung di tempat yang hari. Maka dengan ini saya pribadi, atas nama pribadi Indonesia Miniati, minta maaf apabila saya selama ada di majelis ibadah ini punya banyak salah, punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Dimaafin gak kira-kira? Maafin jangan. Insya Allah kita yang saling memaafkan satu sama lainnya mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan wallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah taala terima segala amal ibadah kita selama 1 tahun penuh, dan apa yang sudah terlewat dari hidup kita apabila kita memiliki salah kepada Ta'ala, kita senantiasa berdosa, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita yang terlalu, dan mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa kita yang akan datang, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di Firdausil A'la, dan mudah-mudahan di dalam surga kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Rabbi faj'alni litamana wa ya husnul khitami wa atina ma qad za'atni a'ta ya kal bisami wa akrimil arwah minna wa akrimil arwah minna wa akrimil arwah minna bil riqa khairil anami wa ablughil mukhtar 'anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pengen coba uji kekompakan semuanya. Angkat tangannya, kepal tangannya, satu begini semua. Semuanya katakan takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Tangan kiri angkat, tangan kanannya angkat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari ini. Sudah bulan Sya'ban, bulan di mana Kanjeng Nabi SAW didapatkan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agungnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban 1500 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Baitul Haram, Masjid Ka'bah. Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Ini peristiwa agung di mana kalau Kanjeng Nabi SAW itu nyuruh kita kemanapun kita arah sholat, ya Allah juga yang nyuruh. Jadi ini nih, anak banyak nih yang kabar-kabar yang bertanya, ini orang musik-musik kalau kita. Jadi kalau mau sholat suruh bayangin Ka'bah kan batu. Kita kalau bayangin Ka'bah sholat berarti cuma batu. Itu hanya peristiwa kita arah kita untuk menuju sholat. Kalau seandainya Kanjeng Nabi SAW nyuruh, Allah nyuruh perintah untuk ngadep kemana misalnya Borobudur, ya mungkin kita Borobudur gimana. Intinya apa yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan, itu kita mengikuti sholat kita berikut arah-arahnya.
berikut gerakan-gerakannya, bukan bayangannya. Hati-hati ya. Kalau kita mikir Ka'bah sholat, berarti cuma batu ini. Kita ke Ka'bah karena perintah Nabi SAW, karena Nabi pernah melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar. Tapi mudah-mudahan singkat kayak gini kita bisa mikir lah, sholat kita diperbaiki, karena kita sholat niatnya ngikutin Nabi Muhammad SAW. Abdul diri faramanahu
وبالجيل شيخ علي عن عباس وبالجيل شيخ علي علي وشيخ وسنين وشيخ عمران في أبويا بن جبير وإلى العارف بالله سلطان حسن بندر جامع البندر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Nah,